Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Tri Sunarsih, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang menuntun akan memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Sebagai pendidik, kita harus bisa memberi kebebasan pada anak untuk dapat mengembangkan ide dan potensi anak sesuai bakat dan minat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Peran petani atau tukang kebun yaitu merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidik harus terbuka dengan perkembangan zaman, namun harus tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus mampu menyelaraskan hal-hal yang baru untuk kita tiru dan terapkan dalam proses pembelajaran. Guru juga harus mempertimbangkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Dalam penerapannya, guru juga tidak boleh melupakan kodrat anak, yaitu bermain. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Ketika mereka bermain, yang mereka rasakan hanyalah kebahagiaan. Memasukkan permainan ke dalam pembelajaran membuat anak senang dan tidak merasa bosan. Melalui permainan tradisional, kita juga mengajak dan mendidik anak untuk melestarikan kebudayaan daerah, serta kita dapat mengambil nilai-nilai luhur yang dapat diterapkan dalam pembelajaran dalam konteks sosial budaya. Nilai-nilai luhur dan budi pekerti juga bisa didapatkan melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam lingkungan belajar atau lingkungan sekolah. Walaupun sejatinya keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Dan pada akhirnya kita sebagai pendidik harus mampu memerankan 3 filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo yang artinya di depan memberi teladan, ing madyo mangun karso di tengah membangun semangat, dan tut wuri handayani di belakang memberikan motivasi dan dorongan. Sebelum mempelajari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di kelas kurang menarik. Saya menganggap murid sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Hal ini membuat anak cepat merasa bosan. Saya juga sering merasa kecewa kepada setiap siswa yang lambat dalam memahami materi yang diberikan, karena menurut saya ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Selain itu, memberi hukuman kepada siswa yang tidak taat aturan selalu saya berikan tanpa melalui pendekatan terlebih dahulu.
Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa mendidik anak hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan zaman, tidak menuntut tapi menuntun mereka agar bahagia dalam belajar. Memberikan pembelajaran yang menarik bagi siswa melalui media ajar yang kreatif dan memasukkan unsur permainan di dalamnya. Tidak hanya fokus pada penyelesaian materi, akan tetapi juga penanaman karakter dan budi pekerti melalui pembiasaan. Yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun, membaca surat pendek sebelum bel masuk berbunyi, dan kegiatan Jumat produktif. Mengganti hukuman dengan pendekatan disiplin positif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pembelajaran, pencegahan, dan perbaikan perilaku. Demikian tadi pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.